Namun security menyebut sudah tidak berada di situ lagi. Sebab PTP saat itu hanya menyewa working space. PTP ini ada nggak sih, Mas? Oke, jadi gini ya Pak, basicnya PT Lantai 7F itu virtual office. Oh, oke. Jadi sebelumnya itu namanya virtual office yang terdaftar di kami, itu namanya Workplay Pak. Jadi banyak memang, ya Workplay. Jadi virtual office di mana banyak beberapa perusahaan yang terdaftar di PT tersebut. Realitas juga mendatangi alamat PTP yang lain di sekitaran Kembangan, Jakarta Barat, namun juga nihil. Berdasarkan data profil perusahaan yang tercantum di administrasi badan usaha, PT Primalayan berdiri September tahun 2018, namun sepanjang 2018 hingga 2021, perusahaan ini sudah 6 kali mencatatkan perubahan pengurus dan kepemilikan saham. Dari dokumen tersebut, Realitas mendatangi salah satu alamat yang tercantum sebagai rumah direktur PT Primalayan, namun juga tidak membawa hasil. Metro TV, Bu. Ya? Ibu bener nggak ini rumah Pak Richard, Bu? Oh, bukan Pak Richard saya tuh ya? Oh. Berdasarkan surat perjanjian kerjasama PT BGR dan PTP, Realitas juga menelusuri keberadaan PT Prima Logistik di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Menurut pengakuan petugas setempat, Prima Logistik adalah anak usaha dari Primalayan Teknologi Persada. Namun kantor Prima Logistik kini berganti nama menjadi PT Envio Global Persada. Sementara diketahui, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Richard Cahyanto, General Manager PTP. Richard Cahyanto sebelumnya dikenal sebagai co-founder Envio Global Persada. Merujuk pada perjanjian kerjasama antara PT BGR dan PT Primalayan Teknologi Persada, setidaknya ada 9 pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT Primalayan sebagai pihak kedua. Mulai dari monitoring distribusi atau penyaluran, berkoordinasi dengan pendamping PKH hingga penyaluran bantuan beras ke penerima manfaat PKH. PT Primalayan dibayar sebesar 159,8 miliar rupiah. Namun beberapa sumber Realitas meyakini pekerjaan itu tidak benar-benar ada atau fiktif. Meski begitu, KPK sampai saat ini juga belum memberikan keterangan resmi terkait kasus dugaan korupsi bantuan beras PKH tahun 2020 tersebut. Kecamatan Waringin Kurung. Itu pertama ya, jadwal ya. Walaupun memang pada saat pelaksanaan itu agak mulur gitu. Yang tadinya dijadwalkan pagi, itu ternyata datangnya bisa sore atau bisa esoknya gitu. Apa aja Pak kendalanya saat itu? Kendalanya waktu itu lebih didominasi dengan keterbatasan armada. Keterbatasan armada yang dimana karena waktu itu ternyata setelah launching itu kan kalau nggak salah ada deh di launching itu. Cuman Kabupaten Serang waktu itu nggak launching, nggak. Jadi jadwal langsung salurkan. Ternyata serentak gitu. Yang saya tahu itu Kota Serang, Cilegon, Pandeglang itu serentak pada saat itu melakukan penyaluran. Karena berbarengan itu ternyata armadanya tidak mumpuni. Ya pada akhirnya jadwalnya itu bertabrakan. Yang harusnya misalkan di Waringin Kurung ternyata dialokasikan terdekat dulu misalkan di mana di Kota Serang dulu, diupuk-upukan di Kota Serang dulu gitu. Akhirnya di Waringin Kurungnya kecamatan itu mulur gitu. Di soal dugaan korupsi bantuan beras PKH 2020, pihak Banda Graha Reksa juga malah bersilat lidah. Vice President Corporate Secretary BGR Logistik,
enggan memberi konfirmasi dengan alasan PT BGR yang dulu berbeda dengan entitas BGR yang sekarang. Mohon maaf, maksudnya saya memang waktu itu memang bukan pelaku historis langsung, jadi saya maksudnya memang tidak masuk dalam tim, tidak apa, jadi tidak bisa bercerita juga. Oh, kalau di bawah Pak Kuncoro dulu waktu Mbak masih di BGR siapa bawahannya? Iya, yang paling memang banyak itu ya mungkin yang banyak tahu ya panitianya ya, panitianya kayak Pak April ya, itu malah lebih banyak tahu. Kementerian Sosial selama ini menjadi ujung tombak program jaring pengaman sosial. Namun publik sama-sama mahfum. Sejak pandemi COVID-19 melanda, banyak kabar miring terkait penyaluran bantuan pemerintah. Hingga akhirnya, karir politik salah seorang menteri sosial harus berujung dibui gara-gara korupsi.